How about a Don't you touch me, boy! That's up for you, boy. I'm opening this here box today! And if the death of my son can mean something to you. Hai semua sobat pencinta kisah misteri dunia, selamat datang kembali di Mystery Stories bersamaku Krisna. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dalam edisi cerita bergambar kali ini, kita akan melihat dan membahas suatu kasus yang cukup menyayat hati, di mana kasus ini tidak mendapatkan keadilan sama sekali. So langsung saja kita ke inti ceritanya, stay tune. Tahun 1955, saat mengunjungi keluarganya di Money, Mississippi, seorang bocah laki-laki berkulit hitam bernama Emmett Till dan masih berusia 14 tahun, dibunuh secara brutal. Dia dibunuh karena diduga telah menggoda seorang perempuan berkulit putih 4 hari sebelumnya. Dua pelaku, yang salah satunya adalah suami dari perempuan tersebut, menyuruh Emmett membawa gin kapas seberat 34 kg ke tepi sungai yang bernama Sungai Tallahatchie. Kedua pria itu kemudian menyiksa dan memerintahkan Emmett untuk melepaskan pakaiannya. Tidak disangka, mereka lalu memukuli Emmett hingga hampir mati. Mereka mencungkil matanya, menembak kepalanya, memutilasi tubuhnya, dan kemudian melempar tubuh Emmett ke sungai. Sebelum dilempar ke sungai, jasad Emmett sempat diikat di gin kapas tadi dengan kawat berduri. Melansir History, Emmett Till lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1941. Dia dibesarkan di lingkungan kelas pekerja di sisi selatan Chicago, Amerika Serikat. Meski bersekolah di sekolah dasar yang memisahkan kelompok berdasarkan ras, Emmett tidak bersiap untuk pemisahan seperti itu. Ibunya yang bernama Mami Bradley selalu memperingatkan Emmett untuk berhati-hati karena rasnya. Namun Emmett yang ceria senang sekali membuat lelucon dan bayolan, dan Emmett dikenal sangat bersahaja dengan teman-temannya. Sedikit latar belakang tentang Emmett. Emmett memiliki gangguan ketika berbicara diakibatkan penyakit polio yang dideritanya ketika usia 6 tahun, yang biasa sering kita sebut dengan istilah gagap. Sehingga terkadang, dia harus bersiul untuk melancarkan intonasi bicaranya. Hal ini memang diajarkan oleh ibunya. Emmett diasuh oleh ibunya sebagai single parents, setelah perceraian orang tuanya di saat usia Emmett baru menginjak 1 tahun. Ayah Emmett meninggal di tahun 1945, setelah dieksekusi mati atas tuduhan pelecehan terhadap seorang wanita dan percobaan pembunuhan. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1955, saat bersama sepupu dan beberapa teman-temannya di halaman sebuah toko, Emmett membuat lelucon bahwa pacarnya di kampung halaman merupakan seorang perempuan yang beras kulit putih. Tentunya teman-teman Emmett yang merupakan sesama ras kulit hitam tidak mempercayai hal tersebut. Mereka lalu menantang Emmett untuk mengajak perempuan berkulit putih yang bernama Caroline Bryant, yang merupakan seorang kasir toko, untuk berkencan. Emmett pun masuk ke toko tersebut dan membeli beberapa permen. Saat hendak keluar, terdengar Emmett berkata, "Bye baby," kepada perempuan itu. Tidak ada saksi di toko itu, tapi Caroline Bryant mengklaim bahwa dia melihat Emmett membuat gerakan tidak senonoh dan bersiul padanya saat dia berjalan keluar. Pada saat itu, Roy Bryant, pemilik toko yang merupakan suami perempuan itu, kembali dari sebuah perjalanan bisnis. Dia mendengar bagaimana Emmett diduga berbicara dengan istrinya. Karena merasa marah, Brian bersama saudara tirinya yang bernama Milam pergi ke rumah paman buyut Emmett yang bernama Mose Wright pada tanggal 28 Agustus dini hari. Disitulah Emmett bermalam bersama keluarganya. Brian dan Milam memaksa agar bisa bertemu bocah itu. Mose Wright dan Brian serta Milam sempat bertikai atas tindakan Brian dan Milam.
Namun entah bagaimana caranya, mereka lalu memaksa Emmett masuk ke mobil mereka. Setelah berkeliling di malam hari dengan menggunakan mobil mereka membawa Emmett ke sungai Tallahatchie. Sebelumnya, Emmett diduga telah dipukuli di sebuah gudang di belakang kediaman Milam. Selanjutnya, kejadian mengerikan pun terjadi kepada Emmett. Dia disiksa, dipukuli, lalu ditembak di bagian kepala. Tidak puas, kedua orang ini pun mencungkil mata korban, menusuk-nusuk wajahnya, kemudian memutilasi jasad korban, lalu membuangnya ke dalam sungai. Sungguh-sungguh tidak manusiawi. Singkat ceritanya, 3 hari kemudian, jasad Emmett pun ditemukan dalam keadaan sangat mengenaskan. Mose Wright bahkan hanya dapat mengidentifikasi cincin yang digunakan oleh Emmett. Pada saat itu, pihak berwenang ingin segera menguburkan jasad Emmett. Namun sang ibu, yaitu Mami Bradley, meminta agar jasad Emmett dibawa kembali ke Chicago untuk ditunjukkan kepada khalayak ramai bahwa Emmett adalah korban dari isu rasisme yang sangat marak di era tersebut. Mami Bradley pun memutuskan mengadakan pemakaman secara terbuka hingga seluruh dunia dapat melihat apa yang telah dilakukan para pembunuh rasis terhadap putra satu-satunya itu. Jet, majalah mingguan Afrika Amerika, menerbitkan foto jasad Emmett pada saat itu. Media arus utama segera mengangkat cerita tersebut. Kurang dari 2 minggu setelah tubuh Emmett dimakamkan, Milam dan Brian pun diadili di pengadilan secara terpisah di Sumner, Mississippi. Ada beberapa saksi selain Mose Wright yang secara positif mengidentifikasi para terdakwa sebagai pembunuh Emmett. Pada tanggal 23 September tahun 1955, juri hukum berunding kurang dari 1 jam sebelum mengeluarkan putusan tidak bersalah kepada Brian dan Milam. Mereka menjelaskan bahwa mereka yakin negara telah gagal membuktikan identitas jasad Emmett. Banyak orang di seluruh negeri marah dengan keputusan tersebut. Mereka juga marah dengan keputusan pengadilan untuk tidak mendakwa Milam dan Brian atas tuduhan penculikan dan pembunuhan secara terpisah. Sungguh benar-benar tidak adil, dan kasus ini pun ditutup secara sah pada tanggal tersebut. Namun pada tahun 2017, Tim Tyson, penulis buku The Blood of Emmett Till, mengungkapkan bahwa Carolyn Bryant menarik kembali kesaksiannya. Dia mengakui bahwa Emmett tidak pernah menyentuh, mengancam, apalagi melecehkan dirinya. Tidak ada yang dilakukan oleh anak laki-laki itu yang bisa membenarkan apa yang terjadi pada dirinya, ujar Carolyn Bryant. Sungguh tragis kisah dari Emmett Till ini. Bahkan setelah meninggal pun, dia tidak mendapatkan keadilan karena supremasi ras kulit putih yang marak di negara tersebut. Perbedaan warna kulit pun menjadi tolak ukur yang membuat rasa kemanusiaan pun hilang pada masa itu. Perdebatan dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian masih terus diupayakan hingga detik ini. Kasus Emmett Till menjadi pelajaran berharga dan namanya dikenal sepanjang sejarah. Gimana menurut kamu? Please kasih komentar kamu di bawah. Dan itulah dia kisah dari Emmett Till yang sungguh tragis. Jika kamu menonton video ini sampai habis, pastikan jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Berikut ini, ada beberapa video yang mungkin menarik buat kamu. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam saya, Krishna Rams.